Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembelajaran jarak jauh selama 2 hari, mulai Senin 1 September sampai 2 September 2025 bagi sekolah yang berada di sekitar lokasi demonstrasi atau rawan. Kebijakan pembelajaran jarak jauh ini diambil untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelajar dan guru saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno usai kegiatan bersih-bersih halte Transjakarta Senen Sentral Jakarta Pusat Senin 1 September. Jadi sekolah yang memang kira-kira kita kan bisa melihat titik-titik kerawanan di mana itu memang kita memberikan arahan kepada Dinas Pendidikan. Sekolah-sekolah yang kira-kira di lingkungan yang rawan kita bikin istilahnya belajar jarak jauh. Rano Karno berharap kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti biasa sudah bisa dilaksanakan pada Rabu 3 September mendatang. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polisi mengungkap adanya aktivitas perakitan bom Molotov dari sejumlah orang pada Minggu malam 31 Agustus di salah satu fakultas di Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Sebanyak 27 bom Molotov siap pakai, beserta sisa-sisa bahan rakitannya seperti bensin, kain perca, dan beberapa petasan telah diamankan oleh Polresta Samarinda. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar saat mengumumkan temuan itu pada Senin 1 September mengatakan, polisi memeriksa 22 orang yang berada di lokasi pengungkapan yang seluruhnya diidentifikasi sebagai mahasiswa. Polisi juga mengonfirmasi bahwa alat peledak tersebut berencana digunakan pada saat aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kaltim hari ini. Ada yang berperan sebagai pembuat, sebagai pembuat ataupun yang meracik menjadikan bom ini. Ada yang potong kainnya, kemudian ada yang memasukkan ke dalam botolnya dan memastikan bom ini bisa digunakan. Kemudian juga setelah itu ada juga yang berperan setelah selesai dibuat di sekretariat, kemudian diamankan ataupun disembunyikan di suatu tempat lain. Dari 22 orang tersebut, 18 orang diantaranya dinyatakan tidak terlibat langsung dalam aktivitas itu dan akan dipulangkan pada hari yang sama. Pihak kampus menyayangkan adanya mahasiswa yang terlibat perakitan bom Molotov, namun tetap mengawal proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Bagi yang memang tidak terlibat ya dibebaskan, tapi yang terlibat ya proses hukum itu ya, sampai jadi pembelajaran gitu. Nah itu harapan saya. Tapi nanti jam 1 nanti akan kita jemput yang beberapa orang sekitar 18-an. Terus akan jemput nanti jam 1-an. Memang tidak hanya ada duduk situ, mereka terlibat, tapi mereka hanya ikut nimbrung situ, tapi dibawa ke Polres. Tapi alhamdulillah ini dilepas nanti jam 1-an. Pengamanan terhadap alat peledak itu dilakukan oleh Polresta Samarinda guna menghindari timbulnya kerusuhan dari aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kaltim yang dilangsungkan pada Senin hari ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. DPR RI kembali menggelar rapat usai serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir. Seperti Komisi 1 yang menggelar rapat kerja terkait pembahasan siklus anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bersama Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan dan jajaran TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 1 September. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menyampaikan rapat yang digelar tertutup tersebut membahas topik utama, yaitu APBN 2026 dan peningkatan kapasitas TNI. Tapi yang topik utama itu adalah pembahasan awal akan anggaran 2026, yang dimana Presiden telah menyampaikan rencana beliau untuk anggaran 2026 dan juga pagu definitifnya sekitar 180-an triliun, dan ya kita ingin membahas lebih detail tentang bagaimana modernisasi dan juga peningkatan kapasitas TNI. Sekretariat Jenderal DPR RI sempat memberlakukan sistem WFH akibat adanya demo buruh di depan gedung DPR RI. Kemudian demonstrasi pun semakin memanas usai pengemudi ojek online atau ojol Avan Kurniawan tewas dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimob.
Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN 2025 mulai diterapkan oleh pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial sebagai dasar dan rujukan utama untuk menyalurkan bantuan sosial di wilayah setempat. Langkah itu dilakukan guna memastikan pendistribusian dan alokasi bantuan bisa lebih tepat sasaran dan transparan bagi masyarakat yang membutuhkan, selain juga mencegah terjadinya tumpang tindih data penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, Senin 1 September mengatakan, penerapan DTSEN 2025 bukan sekadar meningkatkan akurasi data, melainkan juga mempercepat proses distribusi bantuan agar masyarakat miskin dan rentan bisa segera merasakan manfaatnya. Penggunaan data DTSEN ini digunakan untuk bantuan sosial yang sifatnya memang dari pemerintah pusat itu ada PKH, BPNT, bedah rumah. Memang salah satu syarat mereka terdata di DTSEN dan masuk di bawah desil 5 ya untuk mendapatkan bantuan sosial itu. Selain itu, bantuan-bantuan bagi disabilitas juga ada dari pemerintah pusat, dari Kementerian Sosial. Kemudian ada juga bantuan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, yaitu berupa usaha ekonomi produktif, pelatihan, bantuan uang tunai dari pemerintah Kota Pontianak. Target sasaran utama bantuan sosial di Kota Pontianak pada caturwulan ketiga tahun ini difokuskan untuk bedah rumah, bantuan pangan dan lansia, serta pemberdayaan disabilitas, di mana total penerima manfaatnya secara keseluruhan hingga Desember 2025 mendatang mencapai 4,3 ribu jiwa. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang dibuka melemah pada perdagangan hari ini Senin 1 September. Berdasarkan papan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, IHSG terpantau melemah di angka 3,48% atau sekitar 269,15 poin ke level 7.560. Airlangga menyebutkan melemahnya IHSG dikarenakan demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir. Dalam jumpa pers yang digelar di Bursa Efek Indonesia Jakarta, Airlangga menegaskan secara fundamental Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Kinerja kuartal kedua tercatat pertumbuhan 5,12% secara year on year dan dengan indikator utama seperti hari ini kita monitor PMI Purchase Manager Index Manufacture ini sudah balik di atas 50%, 51,5%. Itu didukung oleh ekspansi output dan permintaan baru yang bulan Juli kemarin di 49,2 sehingga ini sudah berbalik. Selain itu, Airlangga menambahkan, dalam hal ini pemerintah terus melakukan komunikasi dengan emiten, anggota bursa, serta investor untuk memastikan rencana investasi tidak terganggu. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara, mewartakan.